Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6, di mana surat Petrus 1 dan 2 Petrus ditulis oleh Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus, seperti pernyataan di dalam surat 1 Petrus 1, ditulis antara tahun 63 sampai 64 Masehi pada periode yang sama dengan surat Yudas sebelum kematian Petrus. Ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil. Mereka disebut umat pilihan Tuhan. Surat Petrus 1 dan 2 isinya menguatkan iman jemaat-jemaat yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Menasihati jemaat supaya mereka tetap setia hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus dan memperingatkan jemaat terhadap penyesat nabi-nabi palsu. Juga menjelaskan pengertian tentang firman dalam kitab suci yang tidak boleh ditafsir kehendak sendiri. Pokok-pokok isi surat 1 Petrus adalah Allah membentuk umat yang baru. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 itu di dalamnya itu ada pengharapan iman dan kasih. Berikutnya umat Allah yang hidup dalam kekudusan. Itu ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dan 1 Petrus 2 ayat 10. Dan yang berikutnya umat Allah yang dewasa melayani dan setia sekalipun menderita. Karakter hidup pemimpin, pelayan dan orang Kristen. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 ini menghayati penderitaan Kristus menjadi fondasi hidup orang Kristen. Penderitaan karena iman adalah kesaksian sejati orang beriman. Bagi yang tetap hidup dalam ketidakbenaran dan dosa akan menghadapi penghakiman Allah. Jadi refleksi firman Tuhan ini adalah menjalani hidup yang semakin dekat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan pengalaman hidup atau penderitaan sebagai bersaksi, sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang iman kepada Kristus Yesus. Jadi menderita dengan sabar. Dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kesetiaan beriman kepada Kristus Yesus akan menerima mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaannya. Jadi kesimpulannya, surat pertama Petrus, maksud utama surat ini untuk menguatkan menguatkan iman para pengikut Kristus yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Kedua, mengingatkan mereka tentang Kristus adalah jaminan pengharapan. Atas dasar itu mereka hendaknya rela dan tahan menderita. Dan yang ketiga, penderitaan mereka merupakan ujian iman percaya kepada Kristus. Petrus meminta supaya tetap bertahan dan hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Keseluruhannya dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 ini, yang pertama penderitaan Kristus membebaskan manusia dari dosa. Penderitaan harus membuat kita berhenti berbuat dosa.
Waktu yang sisa adalah kesempatan untuk hidup kudus. Di masa lalu telah banyak waktu digunakan untuk memenuhi keinginan nafsu duniawi. Ketiga, membangun hidup kudus, membuat orang beriman dibenci dan difitnah. Oleh karena itu, Injil harus diberitakan juga kepada orang-orang yang mati secara rohani di dalam ayat 4-6. Dari ayat-ayat ini ada 3 hal yang perlu kita simak. Hidup kudus tidak berarti bebas dosa. Karena tidak ada manusia tanpa dosa. Tetapi kita harus bergumul melawan dosa. Yang kedua, kita tidak dapat lakukan dengan kekuatan sendiri. Hanya Roh Kudus yang bisa mendorong kita melawan dosa sehingga bertobat. Bertobat ibarat 5 anak tangga dari sebuah tangga. Yang pertama, sadar akan dosa. Kedua, mengakui sudah berbuat dosa. Dan ketiga, menyesali dosa itu. Keempat, memohon ampun. Kelima, berbalik, metanoia. Mazmur 51 adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa Daud sehingga berhenti berbuat dosa. Repent and sin no more. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang sisa. COVID-19 adalah ancaman yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi puji Tuhan kita bisa berjumpa melalui Zoom malam ini. Kedua, kita masih diberi waktu. Waktu lalu sudah berlalu. Waktu mendatang masih dalam pengharapan. Waktu yang kita miliki adalah waktu kini. Yang ketiga, berkat tersembunyi di balik COVID-19 adalah kita mulai menghargai waktu. Sisa waktu kita adalah kesempatan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Keempat, gunakan sisa waktu, mungkin besok waktu itu sudah tidak ada lagi. Ketiga, pertanggungjawaban, responsibility. Yang pertama, sisa waktu kita adalah misteri. Tetapi waktu sisa itu adalah kesempatan untuk berubah dan berbuah. Yang kedua, ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon itu sudah seharusnya ditebang, tetapi masih diberi kesempatan setahun lagi untuk berbuah. Di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9. Mungkin kita adalah pohon ara yang sudah seharusnya ditebang, tetapi masih diberi waktu sisa untuk berbuah. Kita harus bertanggung jawabkan setiap waktu sisa yang Tuhan beri. Dan terakhir, Tuhan memberi kita kesempatan untuk berubah dan berbuah, tidak berbuat dosa lagi. Firman Tuhan mengajak kita bertanggung jawab dalam menggunakan waktu sisa. Warga jemaat, pengurus pelkat, komisi, panitia-panitia, BPPJ, PHMJ, mari gunakan waktu sisa melayani Tuhan dan sesama selagi masih diberi kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan merespons firman Tuhan dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Datang mendekat dan
sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Lidahku dan dekatkanlah pada kasih salib-Mu. Lidahku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Selamat melanjutkan ibadah keluarga ini dengan doa syafaat dan bagian ibadah lainnya. Tuhan memberkati.